sehat bersama saya, Dr. Fadan Lumantarwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang polusi yang melanda bukan hanya Jakarta, bukan hanya kota-kota besar Indonesia, Surabaya, Medan, Bandung, dan lain-lainnya, tapi seluruh Indonesia. Nah, apa sih dampaknya polusi? Mari kita bahas pada video kali ini, tapi sebelum mulai izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Besem Yesus Hamasia, Salam Kebajikan, Rahayu. Oh ya, tentu saya berharap Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja dan semoga bertambah sehat selalu ya. Nah, polusi udara yang sekarang melanda Indonesia itu memang bukan semata-mata karena kendaraan bermotor saja ya, tapi memang ada masalah dengan cuaca dan juga ada masalah dengan industri yang semakin makin padat. Nah, biasanya ketika berbicara polusi udara, maka yang ada di kepala kita adalah dampaknya selalu pada infeksi saluran pernafasan ya. Paling sering yang terjadi mendadak atau disebut dengan ISPA. Bisa bikin batuk-batuk, bikin mudah menyerang, bikin jadi flu ya karena kekebalan turun. Tapi barangkali yang luput dari pengamatan kita adalah bahwa polusi udara itu berpotensi sekali mengganggu darah dan pembuluh darah. Nah, ini yang mungkin Anda belum pahami ya, kenapa saya pegang-pegang buah ini ya. Jadi, polusi udara itu punya sifat merangsang proses oksidasi ya. Selain bahwa polusi udara juga bisa menyebabkan ikatan oksigen berkurang di dalam darah. Ingat ya, polusi udara bisa menyebabkan berkurangnya ikatan oksigen dalam darah. Nah, kedua, dia bisa menyebabkan memicu proses oksidasi. Kenapa? Karena ketika oksigen berkurang, maka tubuh butuh untuk meningkatkan oksigen dalam darah. Ya, kita butuh pernafasan yang lebih cepat, maka proses oksidasi harus ditingkatkan. Dan kebetulan kombinasi proses oksidasi dan bahan materi yang berbahaya dari polusi itu bisa menyebabkan terjadinya proses oksidasi pada kolesterol. Nah, proses oksidasi pada kolesterol, walaupun kolesterol Anda mungkin dalam batas normal, tapi faktanya kolesterol Anda rusak. Kalau kolesterol Anda rusak, maka kolesterol Anda itu bisa menjadi bahan yang berbahaya. Ya, bisa menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah walaupun kolesterolnya normal. Apalagi kalau Anda punya kolesterol berlebih, apalagi kalau Anda punya kebiasaan mengkonsumsi makanan yang meningkatkan kadar kolesterol, trigliserida, dan gula darah. Kebayang tuh, ya. Itu sebabnya saya mengingatkan sama Anda untuk mulai menjalankan pola hidup sehat. Dan selalu yang saya ucapkan adalah makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Kenapa 3 kali? Ya karena saya anggap Anda makannya 3 kali satu hari, pagi, siang, dan malam. Betul ya? Nah, buah-buahan seperti semangka, seperti melon, punya antioksidan yang bagus, baik dari kandungan vitamin dan mineral di dalamnya maupun fitokimia. Jadi, walaupun kelihatannya bukan yang seksi seperti vitamin C, banyak vitamin C antioksidan, tapi faktanya kedua buah-buah itu pun mempunyai khasiat antioksidan yang sama. Bahkan, ada makanya nih, kedua-duanya bisa membantu membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Jadi, semangka melon membantu menurunkan tekanan darah dan membantu mencegah oksidasi. Bukan hanya fitokimianya, tapi juga ternyata materi yang, maksud saya gini, bukan hanya fitokimia itu bisa membantu mencegah oksidasi, tapi juga ternyata bekerja sama dengan kolesterol, bekerja sama dengan serat larut, bisa membantu menurunkan dan mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Nah, ajaib kan? Jadi, ingat pesan saya, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan di masa-masa yang penuh dengan polusi seperti ini. Percayalah ya, Anda akan merasa lebih baik kalau Anda mengikuti saran saya. Dan tentunya bukan hanya makan buahnya, Anda tentu harus juga mengubah pola makan Anda dan mulai tetap berolahraga. Gimana caranya olahraganya? Ingat ya, olahraganya jangan terlalu banyak di tempat yang berpolusi. Jangan olahraga di pinggir jalan, asap knalpotnya nggak karu-karuan. Mungkin cari tempat yang ada di komplek-komplek perumahan atau minggir sedikit. Ya, sebagai tambahan, ketika terjadi proses penyumbatan pembuluh darah, maka tentu resikonya kalau di kepala bisa mengalami stroke, kalau di jantung bisa menyebabkan serangan jantung, kalau di ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, dan laki-laki bisa menyebabkan masalah impotensi pada laki-laki. Jadi, sekali lagi, polusi udara bukan semata-mata masalah infeksi saluran pernafasan saja, tapi bisa menyebabkan masalah tambahan pada pembuluh darah Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu. Tolong diklik subscribe-nya bagi yang belum.
like dan tolong di-share ya buat teman-temannya. Salam sehat untuk Anda.